Siap. Bunda-bunda, ayah-ayah, ayah bunda, mana semangatnya? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzi qad faradal hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wal wa'dul amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim atimmul hajja wal umrata lillah al-ayah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan Bunda Devi untuk terlebih dahulu bertemu dengan semua calon-calon Duyufullah Duyufur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Siap menjadi tamunya Allah? Siap menjadi tamunya Rasulullah? Yakin? Yakin siap? Pertanyaannya, kalau kita yakin untuk menjadi tamunya Allah dan menjadi tamu Rasulullah, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menuju rumahnya Allah? Labbaik Allahumma labbaik. Yuk. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan hanya berada di getaran bibir kita, bukan hanya sekedar keluar dari pita suara kita, tapi yakinkan ini adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinkan ini adalah tekad dan itikad kita untuk memasuki rumahnya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sering ini kita sebut dengan istilah talbiyah. Sering kita sebut ini adalah dengan istilah kalimat yang wajib kita ucapkan setelah kita melafazkan niat untuk, atau disebut dengan ihlal umroh. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, lalu kita lanjutkan dengan talbiyah ini. Tapi ada filosofis yang sangat terdalam, yang sangat teristimewa, bahwa dari ungkapan tadi mengandung 3 unsur perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, mengandung unsur filosofis bahwa kita datang hanya untuk memenuhi panggilan Allah, tidak untuk cari prestise, tidak untuk cari acung jempol, tidak untuk cari nama baik dan sekedar nama yang akan disebut oleh orang kemudian dengan bergelar haji atau haja. Tetapi kita datang untuk berlatih memenuhi panggilan Allah sebelum nanti kita akan sebenar-benarnya dipanggil untuk tidak dikembalikan lagi ke muka bumi ini. Dipanggil untuk menuju perjalanan yang amat sangat panjang, dipanggil untuk menuju perjalanan yang amat sangat abadi. Bahkan kalau besok mungkin Saudi Airlines yang akan kita gunakan untuk terbang menuju kota Jeddah, setelah itu kita akan masuk kota Mekah dan lanjut ke kota Madinah. Tapi suatu saat nanti kita hanya akan menggunakan pesawatnya bernama Jenajah Airlines. Besok kita akan berlatih untuk berpakaian ihram, pakaian yang 2 lembar untuk kaum laki-laki, tanpa apapun, bahkan berjahit pun dilarang. Suatu saat nanti kita akan benar-benar dibalut dengan itu. Maka sahabat-sahabat perjalanan suci, izinkan selalu kita memohon kepada Allah sebelum tubuh ini dibalut oleh kain kafan, kita selalu mohon untuk diizinkan Allah dibalut dengan kain ihram. Dan besok itu akan kita coba untuk praktekkan. Sebelum tubuh ini dibalut dengan kain kafan, kita akan mencoba berlatih berbalut dengan kain ihram. Sebelum nanti kita berdesak-desakan di alam mahsyar, kita akan coba berdesak-desakan di pelataran tawaf untuk mengalir terus mentapakuli perjalanan hidup. Inilah pentingnya kenapa tauhid harus diluruskan, kenapa niat harus dijadikan pondasi, kenapa tekad kita
kita harus benar-benar bulat bahwa keberangkatan kita hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk cari prestise. Seberapa lama kita sudah gunakan waktu ini? Waktu yang kita pakai mungkin hanya sekedar, maaf kasih tanda kutip, disibukkan oleh urusan-urusan dunia yang belum tentu itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Tapi insya Allah besok kita akan belajar untuk merunduk, kita akan belajar untuk benar-benar merasakan sebagaimana Allah firmankan, qad ji'tumuna furada, kalian akan datang kembali kepada aku sendiri-sendiri, tidak berkelompok, tidak peregu. Sebab itu jujur harus kita yakinkan pada setiap langkah kita besok hari bahwa ibadah umroh adalah ibadah individu. Ulang, ibadah umroh adalah ibadah individu. Ina safety fasilitas menghantar sampai ke tempat tujuan, tapi niat ada di kolbu kita masing-masing, tapi tekad ada di kolbu kita masing-masing, tapi perilaku ada di tanggung jawab kita masing-masing. Luruskan dulu tauhid kita, la ilaha illallah. Bunda Devi punya satu konsep, jika itu benar-benar sudah menjadi sebuah tekad yang kuat dari kita, maka Bunda yakin semua yang berangkat 16, 24, 25 dan selanjutnya bersama Gina Safety, ibadahnya tidak akan olo-olo, ibadahnya tidak akan ula ilu, dan ibadahnya tidak akan dibarengi dengan ula ala. Te olo-olo, te ula ilu, te ula ala, tidak ikut-ikutan. Karena sudah berbekal ilmu dengan 5 kali manasik yang diberikan, dimulai dari bagaimana kita belajar filosofis perjalanannya, tauhidnya kita minis kembali bahwa la ilaha illallah bukan hanya ada di ucapan, tapi benar-benar kita akan aplikasikan di sana. Itu ibadah umroh adalah ibadah individu. Tolong catat, ibadah individu. Sebab itu ada ucapan yang benar-benar harus diucapkan dan tidak boleh diganti oleh siapapun tanpa kecuali maksud Bunda. Pembimbing pun tidak bisa menjadi pengganti. Kapan itu harus diucapkan dan ucapan apa yang harus diucapkan? Ikhlal umroh, labbaik Allahumma umrotan. Mangga. Ulang. Sekali lagi. Umrotan. Labbaik Allahumma. Ayo, apa? Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma umrotan. Baik, lanjut. Labbaik Allahumma umratan. Oke, selanjutnya. Labbaik Allahumma umratan. Oke. Labbaik Allahumma Sekali lagi. Labbaik Allahumma Sambung. Labbaik Allahumma. Ucapan ini wajib untuk diucapkan oleh setiap individu kita tanpa kecuali. Sebab itu Bunda titip dan pernah kita bahas di awal-awal kita manasik. Jika ada sahabat-sahabat kita mungkin tertidur karena lelahnya, mungkin tertidur karena mungkin energinya agak-agak kecapean, maka kita wajib untuk saling membangunkan, saling mengingatkan, karena niat untuk umroh dan haji ini tidak boleh diwakilkan dan ini wajib untuk diucapkan. Walau selama ini kita punya pemahaman bahwa niat itu adanya di dalam kalbu kita, di dalam pikir kita, tapi ini wajib untuk diucapkan. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Yakinkan kita sekarang ini berada di sebuah mikot. Insyaallah bersama Gina Safety kita akan langsung ke kota Makkah. Maka kita akan bermikot di satu tempat yang disebut dengan Najd atau Kornal Manazil. Posisinya adalah kita berada di dalam pesawat, bukan di atas pesawat, bisi labu. Kata Pak Bisma tekenin di atas pesawat, bisi ragu-ragu. Kita berada di dalam pesawat kurang lebih sekitar 30 menit lah pesawat sebelum landing. Maka kita akan ucapkan kalimat itu, yuk kita
bayangkan kita sekarang di dalam pesawat yang sebentar lagi kita akan segera landing. Pembimbing mengingatkan, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merasa batal, silakan tayamum dulu. Dari 1 jam sebelumnya Bapak sudah bergantian diajak oleh pembimbing untuk ganti baju ihram. Paham? 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 Sederhana saja Bunda ingin ucapkan, sebab itu baju ihram tidak boleh masuk di dalam koper besar. Karena Bunda Devi menyampaikannya. Koper besar, maaf, baju ihram harus dikemas. Mungkin di koper cabin, mungkin di ransel, mungkin di keresek, ari nyaman, mah nyana keresek. Sing rada pantes pada kabumi Allah. Sebab nanti si tas itu akan diisi oleh baju yang kita pakai dari Indonesia. Maka bergantilah, Bapak akan terus bergantian, 2-3 orang, 2-3 orang, 2-3 orang. Ibu-ibu nggak boleh ikut riwel, biasanya terpengaruh riwel. Buat ibu tuh hanya per 10 menit aja selesai. Kenapa? Tinggal menggunakan mukena yang diberikan dari dinas safety sebagai mukena kebersamaan, sebagai mukena keseragaman. Walau mungkin kainnya tidak terlalu mahal bagi yang punya sutra-sutra mewah, tapi inilah kebersamaan kita. Inilah kita sudah masuk keluarga besar dinas safety. Pakaiannya pun disamakan. 10 menit menjelang itu, 15 menit menjelang itu, ibu-ibu baru menggunakan kain ihramnya. Sebut saja itu istilah kain ihram, mukenanya. Tapi kita akan awali dengan bertayamum. Sudah paham? Cung yang baru kali ini ikut manasiknya. Dan Bunda Devi masa perlu loncatan? Gak heran. Yang baru kali ini ikut manasiknya jangan ngacung pendek, ngacung tinggi, biar paham dan kami biar bisa mereview dari awal. Ngacung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Baik, kalau begitu saya akan minta saudaraku Ustaz Amri ke depan mendampingi Bunda Devi. Kita akan mengawali dengan bertayamum. Ustaz Amri, mari kita contohkan bertayamum. Anggaplah di depan ibu bapak ini adalah sandaran kursi pesawat. Ya, sandaran kursi pesawat. Nah, oke. Sandaran kursi pesawat. Tolong perhatikan, kita akan bertayamum. 1, 2, 3. Tepuk. Lanjut. Tiup. Usap ke muka. Perhatikan Ustaz Amri. Setelah itu, yuk berdiri Ustaz Amri, biar nggak kelihatan. Tepuk. Boleh tiup, boleh juga begini. Itu teknis saja ya. Walaupun tidak kelihatan debunya, tetapi memang begitu Rasulullah mencontohkannya. Kening tete ditiup, kening tete diusap-usap. Yuk 1, 2, 3. Tepuk. Lanjut usapkan. Perhatikan Ustaz Amri. Kalau Bunda Devi kerudungnya ketutup. Setelah itu langsung ke tangan kanan. Telapak tangan kiri menyentuh ujung punggung tangan kanan. Usap lalu balikan untuk telapaknya. Selesai kanan, kiri. Faham? Faham? Bisa? Bunda akan sampaikan 2 hal. Karena memang di dalam ayatnya kita diperintah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Untuk wudu ada ketentuan harus sampai sikut, tapi tayamum tidak disebut sampai sikutnya. Maka pemahamannya melahirkan 2 cara berpikir. 1, bisa mengikuti cara seperti wudu di mana mengusap tangan sampai sikut, kanan atau kiri. Bisa juga sebagaimana para ahli fikih mengatakan sampai pergelangan saja. Yang harus diperhatikan adalah bagi kaum hawa
kaum Hawa. Bising engke poho ari saya Hawa bukan. Jadi sekarang ngacung dulu. Nanti di pesawat takut nggak seblok, Bunda Devi nggak keburu ngingetin. Hari ini tolong dicatat dan tolong disaksikan bahwa share ini sudah dibagikan. Cung yang Hawa. Oke, terima kasih sudah ngacung. Bagi kaum Hawa, Bunda hanya ingin mengajak berhati-hati saja, karena melintingkan baju, menarik lengan baju itu khawatir aurat kita terbuka, sementara kanan kiri kita mungkin bukan pasangan hidup kita. Maka untuk kaum Hawa pada proses ini Bunda ingin izin mengajak sampai pergelangan saja. Paham? Kaum Hawa paham? Mengerti siapa kaum Hawa? Jadi yang merasa kaum Hawa, saya kaum Hawa. Sudah, nanti prakteknya di sana sudah paham. Ya. Setelah itu baru kita iklan labbaik Allahumma umrotan yang tadi. Labbaik Allahumma umrotan. Itu wajib kita ucapkan. Lanjut dengan talbiyah yang tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tidak akan ada yang kami sekutukan, bahwa jabatan kami saat ini adalah titipan yang harus kami pertanggungjawabkan. Maka minta kepada Allah, jika masih tersimpan ria karena jabatan kita tinggi, jika masih muncul hasud karena kita menganggap terhormat di hadapan Allah, jika mungkin kita pernah berhadapan dengan orang-orang yang banyak, lalu orang-orang itu pernah tersakiti oleh ucapan kita, yuk kita minta kepada Allah supaya perjalanan ibadah suci kita benar-benar akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Nanti di saat praktek itu akan ada panduan menggunakan kain ihram. Untuk bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu yang kita pakai ini seperti ini misalnya, itu sudah termasuk pada tinggal satu sedikit demi sedikit saja yang harus dibenahi. Jika belum berkaos kaki, silakan berkaos kaki. Jika biasa menutup mukanya dengan cadar, untuk nanti tolong tidak dilakukan. Jika pakai kaos tangan, ini dilarang pada saat kita umroh dan berpakaian ihram. Gak boleh ini dilakukan, gak boleh ini dipakai. Jadi muka dan pergelangan tangan kanan dan kiri ini boleh kelihatan. Kalaupun mungkin ragu akan tangan dan pergelangan sedikit sejengkal ke sini, ini kita bisa usahakan menggunakan manset. Paham ya? Paham ya? Mau kemana kita menuju? Ke kota? Ke kota Mekah. Disebut dengan istilah apa? Kota Mekah? Kota suci. Kota Mekah disebut dengan istilah kota suci. Maka apa yang harus kita persiapkan? Kita perlu bersuci dulu. Kemarin sudah kita jelaskan seputaran mandi, seputaran wudhu, tapi hari ini masih ada yang baru pertama kali ikut manasiknya. Maka pada saat kita akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, kita disunahkan untuk mandi. Dengarkan perbedaannya, bedakan pendengarannya seperti Bapak Ibu sudah merasakan bedanya dan membedakan rasanya. Sehingga bergabung dengan Dinas Safety, ada mandi sunnah, hukumnya ada disunahkan untuk mandi. Pada saat kita akan berangkat umroh, disunahkan untuk mandi atau mandi sunnah? Disunahkan untuk mandi atau mandi sunnah? Disunahkan untuk mandi. Paham bedanya? Artinya usahakan dikerjakan. Karena ada yang berbeda mandinya jika kumaha seperti kita mandi wajib, yaitu dengan cara mendahulukan mencuci anggota wudhu. Dengan cara mendahulukan mencuci anggota wudhu itu
Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kita lihat dulu dalilnya ya. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi selain ruku ada syarat tertib dan sahnya wudhu. Satu, diawali dengan cuci tangan di selat-selati, lalu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, lalu cuci muka, lalu cuci tangan sampai sikut kanan dan kiri, mengusap kepala lanjut ke telinga, lalu cuci kaki sampai mata kaki, dan semua itu dilakukan dengan tertib. Tertib artinya bukan sekedar tidak tergesa-gesa, tapi tertib itu runutannya jelas. Tertib itu runutannya jelas, yaitu apa yang diperintahkan dulu. Dimulai di selat-selati tangan. Kalau ada pertanyaan, boleh tina sampean heula bunda, teu dilarangan, tertib. Jadi apa dulu? Tangan di selat-selati, kumur-kumur lalu menghirup air ke hidung, cuci muka, tangan sampai sikut kanan dulu baru kiri, usap kepala lanjut ke telinga, lalu kaki sampai mata kaki. Itu disebut dengan istilah tertib. Berapa kali kemarin kita jelaskan hadisnya, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali, tapi yang terpenting runutannya sama. Mun tilu-tilu kahandap tilu-tilu, kalau dua-dua olah pula dicampur aduk. Tiluhur-tilu bari nyebreng kahandap jadi hiji, dihijikeun we sampean teh banjur beres, malah hiji teh keur duaan kenca jeung katubuh. Rendengkeun kakina teh kieu banjur we ku teulis sisiu, jadi hiji teh keur duaan Pak. Untuk kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Kita akan memulai dengan disunahkan untuk mandi. Di mana mandinya? Di rumah. Di kamar mandi bunda, di rumah babaca. Di mana mandinya? Di tempat kita akan mulai berangkat. Sebab nggak mungkin mandi di pesawat, nggak mungkin mandi di Jeddah. Maka nanti teknisnya akan diatur kemudian setelah kita tahu jam penerbangan dan berangkatnya kita jam berapa. Ya, dah mandinya sudah, tayamumnya sudah, wudunya sudah. Dalam umroh ada wudu, ada tayamum, ada sholat, ada zakat. Tapi dalam zakat nggak ada umroh, dalam sholat nggak ada umroh. Maksudnya apa yang disampaikan Bunda Devi? Inilah sebenarnya materi berikutnya yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zainul Iqbal, yaitu optimalisasi ibadah. Bunda hanya ingin masuk dulu pada spesialnya saja. Mungkin kita dituntut akan sholat jamaah, paham? Mungkin kita dituntut harus sholat jamaah atau akan sholat jamaah. Di mana itu kita lakukan? Kita runut di awal ketika kita mulai berangkat meninggalkan kota Bandung menuju Jakarta, karena ini kita sudah masuk di wilayah yang disebut Sapa. Jadi kalau begitu tayamum boleh bunda di bis? Boleh. Boleh tayamum dengan bis? Mas, boleh tayamum dengan bis? Jangan mas, aduh. Kan ngalamun kan. Boleh tayamum dengan bis? Jangan, dengan debu. Boleh tayamum di bis? Boleh tayamum dengan bis? Jangan. Ya, biar rada happy dulu gitu, menimbang semua teh luas. Makanya kalau suara Bunda Devi mah beres. Ada teh langit nulola nya tinggalin. Kapan mulai ini yang tadi kita jelaskan kita lakukan? Dimulai kita masuk pada wilayah yang disebut Sapa. Meninggalkan negeri rumah kita,
menuju Jakarta sudah safar belum? Sudah. Katakanlah misalnya kita berangkat jam 10 atau 11 siang. Ini contoh ya. Jadi jangan ada yang nanya, emang nanti Bunda tanggal 24 jam 11 siang? Itu lola namanya. Ini andai, contoh saja. Kita berangkat jam 11 siang. Mungkin gak zuhur sudah sampai di Jakarta? Belum tentu. Boleh jadi juga mungkin kita tidak bisa parkir atau belok ke rest area. Jadi kudu kumaha atau sholat kita dilakukan di dalam kendaraan. Nu batal jika tidak berhenti di rest area dengan cara tayamum. Lalu kita lakukan sholat. Boleh jamaah, boleh karena sudah berada di perjalanan. Jangan sampai nanti punten abdi mah tadi teh teu acan jama dan teu aya nu ngawartosa. Jadi belajar kali ini kita untuk tidak mencari yang ngasih tahu, tapi yang ngasih tahu kita adalah pemahaman kita hari ini. Oh, saya sudah di perjalanan nih. Sudah, kalau di Ginasepti nanti pembimbing selalu mengingatkan, tapi bilih ayanu diingatkan itu dia sedang tidak perhatian karena sedang selfie. Lalu bismillah kita wakaltu perjalanan menuju Jeddah, labaik Allahumma labaik, mohon doa. Cek Allah kayak niat kamu naon ini ke acan. Jemaah Ginasepti mah nggak ada bu, nanti sambil tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, tawaf di Baitullah, mohon doa. Tuh teman-teman Ginasepti tuh, Ustaz nanti ada ngiring, cis nggak ada di Ginasepti. Tidak ada HP saat kita sedang melaksanakan tawaf, karena tawaf sama dengan sholat. Kan biar malaikat saja yang mengupdate-nya lah, nggak usah kita. Ya. Kalau malaikat sudah meng-close up lalu diupdate di surganya Allah, insya Allah kita akan dikenal oleh orang-orang ahli surga. Boleh jamaah? Boleh. Harus diketuk-ketuk juga nungtita rengsek gitu. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Boleh jamaah? Boleh. 2 cara. Tapi mari kita ambil caranya satu, kesepakatan. Kalau sudah di perjalanan, yang kita lakukan jamak plus qasar. Qasar itu apa? Diringkas. Misal duhur dengan asar, kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap jeda itu dijedanya dengan qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah, ya Allah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat 2 rakaat, katakan untuk zuhur, selesai. Qomat lagi, salat 2 rakaat lagi untuk asyar. Pada saat qasar atau jama tidak ada rawatib, tapi pahalanya tetap Allah berikan. Selesai. Kita akan ke tanah suci, maka kita harus berbekal dengan kesucian. Lakukan mandi yang disunahkan. Dan cara-cara ibadah kita, tayamum tadi, sholat jangan qasar tadi, sudah masuk disyariatkan. Ya, paham? Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Pahim. Fahim. Ustaz Dodi nggak lanjut salam tuh nggak? Baik, setelah itu kita terbang, etikanya tetap berlaku, yaitu walaupun kita belum kena kepada aturan pala wafasa wala fusuqa wala jidala karena belum berikhlal biasanya kan gitu, tapi mari kita mulai bersihkan cara pikiran kita untuk tidak masuk kepada larangan-larangan itu. Jaga lidah kita, jaga lisan kita. Sebab itu Bunda ingin ingatkan kembali, jika nanti setelah beberapa kali talbiyah itu, Bunda pinjam istilah ya, agak bosen misalnya, ini pinjam istilah, maka boleh Bapak Ibu ganti dengan tasbih-tasbih yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la qaula wala quwata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau boleh baca Quran, baik itu murojaah, mengulang hafalan-hafalan, atau baca teksnya
Sebab itu Quran usahakan tidak masuk di koper besar, sebab nanti sepanjang perjalanan kita akan berdialog dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti mulai celing di bumi dugi kawin 2 kali tamat 30 juz Al-Quran karena sudah memulai. Ya, nah lalu nanti kita akan masuk di satu perjalanan yang cukup panjang, yaitu sekian jam kita akan terbang, dan yakinkan yang memegang kekuatan kendaraan udara yang akan kita gunakan adalah Allah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lelah silakan istirahat. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin terus melakukan zikir dan yang lain-lain, mangga sampai saatnya nanti diingatkan kita siap untuk menggunakan baju ihram. Sebelum kita mengucapkan lafaz, Bapak Ibu masih boleh menggunakan wangi-wangian. Ya. Jadi menjelang 3 hari atau 2 kali berangkat, kuku potongan heula, mun perlu sing dempes-dempes gisi engke potong, sok ngagoda. Soalnya begitu ada larangan, begitu para rotong ngaranait karena kerudung jeung kameja teu enakeun di kieu-kieu teh dipotong teu meunang, digegelan teu meunang. Ketika kita iklan nanti, maka 2 kali itu potong sing dempeskeun we da kege jadi deui. Rambut dirapihkan dulu da kege jadi deui. Ya. Nanti sepanjang perjalanan kita pun akan terus disuguhi oleh masukan-masukan ilmu, di antaranya adalah pemantapan-pemantapan ibadah, bagaimana sejarah-sejarah kota suci, dan insya Allah kami akan mengajak ayah bunda sahabat-sahabat terkasih di perjalanan suci ini adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga andai pun kita hanya 1 kali diberi kesempatan oleh Allah, ini adalah salah satu di antara kunci surga Allah yang telah kita raih untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada banyak materi yang akan terus disampaikan, maka jangan sampai pulang dulu sebelum seluruh materi itu terselesaikan disampaikan. Ya, bersama Dinas FT memandu kalbu, membimbing nurani menuju ridho ilahi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Kita akan gunakan teknologi dan kita akan manfaatkan teknologi. Sudah bawa? Sudah bawa yang ke telinganya? Sudah bawa? Untuk apa itu? Kita akan praktekkan, kita umroh dan kita ibadah menggunakan perkembangan teknologi. Ya, itu saja. Bunda Devi untuk pamit. Ya. Pertanyaan? Di belakang katanya nanti. Iya, dicatat aja di akhir, dicatat dulu nanti lupa. Ya. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.